Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari video minggu kemarin, kita masih membahas atau akan mengulas dua buku, yaitu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karyanya Taufik Adnan Amal serta The History of the Quranic Text karyanya Dr. Al-Ajami. Baiklah, di sini kita akan membahas bab 7 sama 8 itu untuk The History of the Quranic Text serta bab 6 dan 7 di Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Tetapi kedua buku ini sebagaimana telah disampaikan sebelumnya mempunyai keterkaitan atau isi yang hampir sama. Baiklah, kita mulai saja langsung kepada bab 7 dari buku The History of the Quranic Text, di mana bab 7 ini mempunyai poin yaitu sikap Utsman terhadap perselisihan bacaan, lalu Utsman menyiapkan mushaf langsung dari suhuf, serta Utsman membuat naskah mushaf tersendiri. Nah, dari sini sikap Utsman terhadap penyamarataan bacaan itu sangat langsung ditanggapi sekali. Utsman langsung mempersiapkan atau langsung membuat mushaf dan menyalinnya serta dikirimkannya ke berbagai daerah dan mengirimkan pengajar untuk bisa mengajarkan atau untuk bisa menyamaratakan pembacaan Al-Quran tersebut. Lalu Utsman juga menyiapkan mushaf langsung dari suhufnya, yaitu dari lembaran-lembaran yang berada pada anak Umar, yaitu Hafsah. Selanjutnya untuk bab 8-nya itu ada tanda pemisah antara surat dan ada juga pemisah antar ayat. Jadi untuk memudahkan kita dalam membaca Al-Quran, baik itu ketika kita mau berhenti atau melanjutkan ayat tersebut, Umar juga atau pada perkembangan mushaf Utsmani ini adanya alat bantu bacaan, yaitu pemisah surat dan pemisah ayat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pemisah surat ada juga yang memakai tanda baca bismillah dan lebih ada jarak terhadap suratnya, seperti itu. Nah, langsung saja kita ke rekonstruksi sejarah Al-Quran, di mana di sini terdapat pada bab 6 dan bab 7 ya, yaitu tentang kodifikasi Utsman bin Affan. Untuk di bab 6 ini ada beberapa poin yang diantaranya pengumpulan kedua Zaid bin Tsabit, lalu penyebaran mushaf Utsmani, serta varian-varian mushaf dan karakteristik mushaf Utsmani. Nah, untuk penyebaran kedua atau pengumpulan kedua ini yaitu pengumpulan yang dilakukan Utsman dengan membentuk suatu komisi yang dimana diketuai langsung oleh Zaid bin Tsabit. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya Zaid bin Tsabit ini dulunya adalah pemuda yang sangat cerdas dan merupakan sekretaris Nabi yang menulis setiap wahyu yang turun kepada Nabi. Nah, lalu ada 3 orang lainnya, yaitu Abdurrahman bin Zubair, serta ada Sa'id bin Al-As dan Abdurrahman bin Harith. Lalu mengumpulkan Al-Quran dari berbagai sumber dan menyalinnya. Nah, adanya komisi ini yaitu dengan cara mengumpulkan Al-Quran serta menyalinnya untuk bisa dikirimkan atau disebarkan ke berbagai kota. Di antaranya itu kota-kota metropolitan. Sebagaimana ada 4 mushaf, yang mushaf pertama itu disimpan di Madinah dan mushaf keduanya itu disimpan ke Damaskus, dikirimkan ke Damaskus, Basrah dan Kufah. Nah, berbagai mushaf lainnya atau fragmen Al-Qur'annya itu dimusnahkan dengan cara membakarnya, dan ini merupakan perintah langsung dari khalifah yaitu Utsman bin Affan agar tidak ada perselisihan lagi, karena ini tujuannya
pengumpulan yang kedua ini adalah untuk menyamaratakan teks Al-Qur'an juga. Nah, lalu karakteristik Utsman Utsmani ini di mana dari mulai penyusunan surat yang banyak banyak sekali yang bilang bahwasanya pengumpulan surat Utsmani ini merupakan ijtihadi, yaitu dalam peletakan surat dan suratnya gitu. Prinsip Mushaf Utsmani ini yaitu menempatkan surat dari surat terpanjang ke surat-surat pendek seperti itu. Yang dimana ada juga klasifikasi surat ini, yang 114 surat ini diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu ada at-tiwal, al-mi'un, al-masani, serta al-mufassal. Di mana at-tiwal ini merupakan suratnya itu dikategorikan merupakan surat yang panjang. Ada 7 surat panjang, yaitu dari Al-Baqarah sampai At-Taubah. Lalu ada Al-Mi'un, itu surat-surat yang ayatnya 100 dan atau lebih, yaitu dari surat Yunus sampai surat Fatir. Lalu ada juga Al-Masani, yang dimana suratnya itu terdiri kurang dari 100 ayat, yaitu dari surat Yasin ke surat Hujurat. Serta Al-Mufassal, yaitu surat-surat pendek, yaitu dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Nah, lalu ada juga yang membaginya, kaum muslimin itu membaginya menjadi 30 juz atau 30 bagian. Lalu hijab membaginya menjadi 2, dan ada juga pembagian yang lainnya yaitu ruku, membagi menjadi 554 ruku di dalam Al-Qur'an. Nah, lalu ada otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani, di mana terbagi menjadi 4. Lalu ada juga pandangan tentang Al-Qur'an dari orang-orang barat, di mana orang-orang barat ini memandang bahwasanya Al-Qur'an itu ada juga yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu pemalsuan atau ada pemalsuan Al-Qur'an seperti itu. Tapi tentu bisa dibantah dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan tentunya dengan penjelasan bahwasanya Al-Qur'an itu tidaklah palsu. Nah, sekian dari video untuk bab 3. Maksud saya untuk bab 7 dan bab 8 serta bab 6 dan bab 7 di 2 buku yang diulas. Untuk selanjutnya ada juga alat-alat pemisah Al-Qur'an yang lainnya, yaitu yang akan dibahas di bab selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila banyak salah kata. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tunggu next video.